I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. Scene dibuka memperlihatkan seorang ibu bernama Jess yang baru saja pindah bersama putrinya Tyler dan putranya yang bernama Owen. Ia merupakan seorang perawat yang kembali ke desa setelah pulih dari kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang dan memenangkan hak asuh atas anak-anaknya. Keesokan harinya, Jess mengantar kedua buah hatinya ke rumah si mantan. Karena Jess harus bekerja di rumah sakit, ia menangani pasien yang terkena kanker bernama Nyonya Osgood. Scene beralih ketika Tyler dan Owen berencana untuk memancing di danau dekat rumahnya dan membawa serta anjing milik mereka yang bernama Pippin. Tibalah mereka di tempat tujuan, tapi danau itu benar-benar kering, kecuali lumpur hitam yang pekat dan sebuah pohon yang telah mati. Pippin nampak tertarik dengan pohon yang ada di tengah danau itu. Pippin, no! Pippin, wait! Pippin! Pippin! Back! Help! Get him out, get him out! Tyler! Get him out! Keesokan harinya saat sedang makan siang, si Doggy terlihat tak tenang. Ia menggonggong dan berlari ke arah hutan. Sejak saat itu Pippin tak terlihat lagi. Owen sangat gelisah sehingga ia berusaha mencari anjing miliknya. Beberapa hari kemudian Pippin kembali, tapi ada yang aneh dengan anjing itu. Don't go any closer. What's wrong with him? Step back to me, Owen. Owen? Go get help! Owen segera dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. In his left leg. Understand why you would even let him. Private room later. This is on you. And this happens. Saat Owen sadar, ia menolak untuk makan dan mengatakan makanan itu berbau aneh. Smells weird. Really? We'll just do the best you can. Jess meninggalkan Owen sejenak sebab ia harus memeriksa keadaan Nyonya Osgood, pasien kanker. Tapi tiba-tiba sirene kode blue berbunyi, pertanda salah satu pasien dalam keadaan emergensi. Yang ternyata itu adalah Owen. Dokter curiga kalau Owen tertular patogen dan virus dari Pippin, sehingga membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Karena gejala anemia yang dialaminya, Owen harus ditransfusi darah. Saat Jess sedang menerima telepon di luar, Owen sadar dan mulai bertingkah. Stats are getting worse. How's Tyler doing? What are you doing? Owen mulai memohon untuk mendapatkan lebih banyak darah kepada ibunya. Ia sangat membutuhkan hal itu. Jess menolak, tapi setelah kondisi Owen mulai memburuk,
Jess dengan nekat mencuri kantong darah dari rumah sakit dan memberikannya kepada Owen secara rahasia. Jess memutuskan untuk merawat Owen di rumah. Keadaan Owen sangat baik karena ia rutin memberikan Owen minum darah hasil curiannya dari rumah sakit. Suatu hari Owen kedapatan meminum semua kantong darah yang disimpan Jess. Ia kebingungan mencari persediaan untuk besok harinya. Jess memutuskan ke rumah sakit lagi untuk mengambil kantong darah, tapi kartunya tak bisa diakses berhubung terjadi pencurian plasma darah sehingga rumah sakit menetapkan protokol yang baru. Jess mulai mencari akal dengan mengambil darah hewan untuk memuaskan rasa lapar Owen. Setelah meminum darah hewan, Owen kejang-kejang lagi. Ternyata hanya darah manusia yang bisa membuat Owen baikan. Jess melukai tangannya sendiri dan memberikannya kepada Owen. Semakin sering Jess memberikan darahnya, secara bertahap ia mengalami anemia yang menyebabkan mantan suaminya curiga bahwa Jess telah menggunakan kembali narkoba. Just go. Go to the movies. Nope. Go get your sister, all right? Let's go. Di tempat kerja Jess merawat kembali Nyonya Osgood. Ia mengungkapkan kepada Jess keinginannya untuk mati daripada menanggung perawatan yang begitu menyakitkan. Mendengar hal itu timbul niat jahat di hati Jess. If you'd like. Car's right over there. No, thank you. Right, just be a second. Ia mengambil darah Osgood untuk diberikan kepada Owen. Saat akan mengunci basement, ia kedapatan oleh Tyler. Jess berkata ia hanya bersih-bersih di bawah untuk mengelabui Tyler. Sementara keadaan Owen mulai memburuk, matanya mulai bersinar dalam kegelapan dan ia membutuhkan darah dalam jumlah yang semakin banyak. Hari selanjutnya Tyler yang penasaran tentang basement memeriksa dan menemukan Nyonya Osgood. Tak berapa lama Jess datang dan mengetahui keberadaan putrinya itu. Setelah membuat Tyler tenang, ia menceritakan yang sebenarnya kepada Tyler. Singkat cerita, Osgood berhasil membujuk Jess untuk membebaskannya dan berkata akan membantu menyembuhkan Owen. Tetapi nyatanya ia berusaha melarikan diri. Saat Jess menjemput anak-anaknya dari rumah si mantan, Osgood mencoba melarikan diri lagi, tapi ia kedapatan. Mom? Keesokan paginya Tyler yang mengkhawatirkan perilaku Owen. Ia menyelidiki pohon mati di tengah danau. Di sana ia mendengar bisikan yang muncul dari lubang pohon. Sementara Jess memberikan Owen darahnya sendiri, tapi rasa haus Owen tak pernah terpuaskan. Tak berapa lama mantan suaminya datang bersama layanan perlindungan anak. Mantan curiga jika Jess telah kecanduan lagi dan mengelantarkan anak-anaknya. Meskipun Jess mencegah kedua anaknya pergi, tapi si mantan tetap membawa mereka berdua ke rumahnya. Best for them.
going? I can't, Ty. You have to control it, Owen. Kids are safe. Where are we going? Where are the kids, Jess? You know where I'm taking you, right? Where else would they go, Jess? Mom, stop! Please calm down. Mom, that's not Owen! It's not my brother! Turn around. What do we do? What do we do? Kematian Owen dianggap suatu kecelakaan dan Jess kehilangan hak asuh atas Tyler. Hari-hari pun berlalu. Tyler berkunjung dan memberitahu ibunya bahwa apa yang dilakukan ibunya adalah hal yang benar. Kemudian Jess membakar pohon yang mati di tengah danau itu. Di akhir cerita, Jess memiliki anjing baru bernama Jericho. Ia main di halaman sama seperti Owen bermain dengan Pippin. Jess melempar bola terlalu jauh. Jericho tiba-tiba berhenti saat mengejar bola dan menatap sesuatu di dalam hutan ke arah yang sama di mana pohon itu berasal.